Sahur sebenarnya waktu untuk munajat. Sebenarnya bukan hanya waktu untuk makan dan minum. Tuh. Kalau hanya untuk makan dan minum ansih, maka sebenarnya saumnya itu cuma mindahin waktu makan. Sarapannya dimajuin, biasanya sarapan jam 7, jam 6 dimajuin ke jam 4. Jadi pindah makan doang. Justru sebenarnya saum itu jangan terlalu mengumbar hawa nafsu, karena kita sedang melatih hawa nafsu kita untuk terkendali, untuk dinolin. Kalau walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu bermuajah di dalam rangka menuntut ilmu. Salawat dari salam, marilah kita mohonkan kepada Allah Rabbi, semoga dilimpahkan pada bimbingan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, seluruh pengikutnya, wabil khusus kepada kita yang hadir, yang senantiasa istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya dengan harapan nanti kita kelak dan pantas menjadi umatnya dan akan mendapatkan syafaat di dunia. Amin, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pada pagi hari ini 20 Sya'ban 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 8 Februari 2020. Alhamdulillah kita bisa hadir di rumah Allah setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim, dengan harapan setiap nanti apa yang disampaikan guru kita menjadi bahan tambahan ilmu kita di dalam rangka kita meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja kita awali dengan membaca Al-Quran. Semoga segala kegiatan amal yang kita pada pagi hari ini, insya Allah kita memohon berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala nabiyyin wa kulliyatin sholihah bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya, mari sama-sama kita simak kajian yang insyaallah langsung di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana wa habibina wa juhdina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin, amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa ila khabaratin nabi bi barakatihi wa bi mu'jizatihi wa bi syafa'atihi bil barakah wal karam jami'in masyayikhina min al masyriqi ila al maghribi khususan bil barakah wal karam masyaikh bil qadir jilani
Shibau dan Shibau khadrati ma bi rabbul khusyi fi al-qalam fi maqati disambas min qarshatul qalam Syabdullah Mubarak bin Muhammad hadal Syekh Al-Rahman Sahibu wa Badajil Arifin Jami'a awliya ilahi bihadihal qadiyah bihadihal bilad Al-Fatihah A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Hidayah dari tingkat ketua sampai dengan sekretaris dan bendahara serta kabid-kabid yang hari ini hadir, baik hadir di Masjid Nurul Hidayah maupun hadir di tempat lain sambil menyimak pengeras suara dari masjid ini. Juga para sesepuh, para tokoh masyarakat, para muallim. Semoga senantiasa Allah berikan, curahkan keistiqomahan dalam pelayanan kepada umat. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang senantiasa istiqomah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah. Amin. Allahumma. Para bapak dan saudara-saudaraku serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebagaimana MC sebutkan masuk kepada masuk pada etapa terakhir di bulan Sya'ban. Dan kita hawa-hawa Ramadannya udah terasa. Ya. Subuh-subuh dingin plus hujan. Wah, alhamdulillah ini saatnya kalau orang yang nggak kuat mujahadahnya lebih baik meringkuk lagi ya di atas tempat tidurnya sambil tarik selimut kemulan. Masya Allah ya. Baik para bapak dan saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi bulan Ramadan, baiklah kita bahas kaitannya dengan Ramadan yang akan kita laksanakan. Kita persiapkan segala sesuatunya. Kalau kita mau kedatangan tamu, biasanya ngapain tuh? Rumah kita diapain tuh? Kalau kita mau kedatangan tamu, beberes ya, kita bersih-bersih apa? Bersih-bersih ruangan luar, halaman ya, bersih-bersih ruangan dalamnya, interior, ruang tamu dan segala macam. Nah, begitu juga kita nih bakal kedatangan Ramadan ya. Bulan yang penuh berkah. Bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan itqu minan nar. Bulan yang penuh kasih sayang Allah, ampunan Allah, dan semoga oleh Allah dibebaskan dari api neraka. Nah, kaitan dengan hal tersebut, maka penting bagi kita untuk menyambut bulan Ramadan ini dengan persiapan-persiapan yang maksimal ya, persiapan yang maksimal. Oke. Beberapa hal persiapan maksimal yang perlu kita lakukan adalah tentang hukum-hukumnya ya, tentang syarat-syarat sahnya berpuasa, tentang sejarahnya, macam-macam, ilmunya banyak bulan Ramadan itu.
Nah, yang awal saya akan sampaikan adalah dalil kuatnya. Dalil kuatnya. Selama ini bapak-bapak mengetahui dalil terkuat di dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan itu apa? Ayat Qur'annya. Apa? Al-Baqarah 1:8:3. Nah, bunyinya gimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biasakan untuk membaca Al-Quran awali dengan ta'awudz dulu, ya, berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini firman Allah menyatakan kewajiban kita melakukan saum. Kita terjemahkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan kepada kalian as-syam, melaksanakan syam. Syam itu artinya adalah menahan. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ayat ini secara tekstual itu kewajiban dari Allah kepada kita untuk melaksanakan saum. Tapi teks Ramadannya ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi yang barusan itu dalil secara umum kewajiban kita berpuasa. Tapi yang cara spesifik untuk kita saum bukan 183-nya, tapi di 185. Dua ayat setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang tepat benar spesifik kita harus melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah 185 ini. Tekstualnya jelas bahwa giliran tamunya datang. Bulan Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, yang di bulan itu diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan, menjadi petunjuk, linnasi, kepada manusia, wa bayyinatin minal huda, dan menjadi penjelas dari petunjuk tersebut, wal furqan, menjadi pembeda. Ini ditegaskan sekali bahwa Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan. Nanti kaitannya dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanggal tepatnya. Bahkan ayat Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku telah menurunkan Al-Quran fi dalam lailatul qadar.
malam ketentuan. Malam ketentuannya itu yaitu di bulan Ramadan. Tapi bulan Ramadan saat diturunkan Al-Quran pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bulan Ramadan yang saat itu diwajibkan saum. Baru diwajibkan saumnya ada ayat ini nih, ya. Fama syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa syahida menyaksikan minkum di antara kalian, kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, barang siapa di antara kalian menyaksikan asyahra bulan tersebut falyasumhu maka berpuasalah. Nah, itu. Jadi kewajiban berpuasa di bulan Ramadannya itu adalah di 185. Paham ya Bapak-bapak? Ada syarat dan ketentuannya, ada keringanannya. Wa man kana maridan aw ala safari fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa orang di bulan tersebut dia sakit atau di dalam saat melakukan perjalanan, fa iddatum min ayyamin ukhar, maka boleh diganti di hari yang lain. Gitu. Dia saum tapi sakit, niat udah saum dari mulai fajar tapi dia sakit setelah fajar. Kalau dia sanggup nahan dia tahan, tapi kalau enggak silakan berbuka, tapi diganti di hari yang lain. Awalnya safarin, atau bagi orang yang melakukan safar, perjalanan jauh, ya, dia juga boleh untuk berbuka, tapi nanti diganti di hari yang lain. Tapi gimana Ustadz kalau memang orang Indonesia itu gimananya banyak ya. Ustadz gimana kalau begini, gimana kalau begitu, kalau begini, kalau begitu. Ya saya sopir Ustadz, kerjaannya safar terus. Ya, Masya Allah. Ya, boleh berbuka tapi nahan, ya, menahan diri itu lebih afdal. Ya. Kalau dia bisa bermujahadah fisiknya melakukan saum itu lebih baik, gitu ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala, ya, menginginkan kepada kalian itu yang termudah, ya, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian yang susah. Nah, nanti di akhir walitukmilul iddata, dan sempurnakanlah hitungannya. Biasanya bulan Ramadan itu 29 atau 30 hari, ya, tergantung pada peredaran bulannya. Ya, pada di akhir kesempurnaannya itu walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan besarkanlah nama Allah, ya, atas batasan-batasan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, supaya kalian menjadi orang yang bersyukur, gitu. Nah, kewajiban saum itu dilaksanakan setelah turunnya ayat ini, ya. Itu pun bukan saat di Mekah, tapi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, yaitu tahun kedua, ya, tahun kedua. Tahun pertama belum ada kewajiban saum di bulan Ramadan, tapi Rasulullah mengajarkan saum di bulan apa? Ada yang tahu? Bulan, tepatnya tanggal 10 bulan Muharram. Ya, ini hari yang disebut dengan hari Asyura. Itu, ya. Dan beberapa sahabat melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallamul hilal. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang hilal atau disebut dengan bulan sabit. Faqala idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ughmiya 'alaikum wa qaddu salasin. Beliau bersabda, jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Tegas ini ya. Kalau aitumu berarti kudu ngeru'yah, harus lihat, kelihatan apa enggak hilalnya, terutama di sore hari tanggal 29 Sya'ban. Sekarang tanggal 20 Sya'ban ya, hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Selasa depannya lagi. Ya, itu hitungannya sudah tanggal 29. Nah, yang sangat tegas melaksanakan hadis ini kemudian mereka melakukan ru'yatul hilal di 29 Ramadan itu. Apakah mereka tidak menggunakan hitungan? Menggunakan hitungan justru. Dihitung dulu nih peredaran badrunnya, peredaran komarnya, peredaran bulannya di tanggal 29 itu posisinya sudah setarik segaris lurus enggak dengan bumi yang disebut dengan ijtima. Ijtimanya berapa? Di jam keberapa? Di jam berapa? Dihitung nanti sampai dengan terbit bulan, ya, artinya ketika matahari tenggelam, umurnya sudah cukup belum untuk bisa terlihat ketinggiannya berapa derajat, gitu ya. Maka lakukan posisinya di mana, titiknya di mana, setelah dihitung itu kemudian bisa dilihat atau tidak, gitu, ya. Idza ra'aitumuhu, kalau kalian bisa melihat hilal, fasumu, maka berpuasalah. Kelihatan tuh tanggal 29 Sya'ban tinggi hilalnya, walaupun kelihatan hanya segaris seperti alis gitu. Ya. Maka saum besoknya, malamnya disunahkan untuk qiyamul Ramadan, melakukan salat sunnah tarawih. Berarti Selasa 22 akan datang tanggal 17, pas 29 Sya'ban. Betul ya? 17 itu, karena tanggal 16-nya adalah Senin, 17-nya adalah Selasa. 29 Sya'bannya tanggal 17. Berarti kemungkinan kalau kelihatan hilal Rabu sudah saum, tanggal 18-nya. Pas tanggal 17 hari raya, ya, teman-teman kita yang Tionghoa melaksanakan lebaran Tionghoa, lebaran China, ya, tanggal 18, tanggal 17-nya itu. Jadi setelah Imlekan, kalau kelihatan hilalnya, maka Rabunya sudah mulai saum. Tarawih kita Selasa malam, Rabu. Sudah tersusun jadwalnya, Pak Ustadz? Baru disusun. Ya. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiruhu. Jika kalian melihatnya kembali, artinya setelah sebulan kemudian, fa'aftiruhu, maka kemudian berbukalah.
Biasanya bulan Islam itu 29 atau 30 hari. Rata-rata. Jarang yang 28 hari. Jadi kalau misalkan Rabu tanggal 18 sudah masuk tanggal 1 Ramadan, maka 29 hari berikutnya lakukan lagi penglihatan ru'yatul hilal. Kelihatan apa enggak hilalnya? Kalau kelihatan, nah besok sudah masuk 1 Syawal, maka berbukalah. Tapi kalau nggak kelihatan, fa in ugmiya alaikum fawuddu salasina. Namun jika hilal terhalang mendung, maka genapilah hitungan atau bulan Sya'ban hingga 30 hari, termasuk bulan Ramadannya. Itu, ya. Jadi kalau misalkan nih tanggal 29 Sya'ban hari Selasa 17 Januari, para petugas yang melihat hilal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke, sudah ditunjuk tuh sama Kementerian Agama petugas-petugasnya, terutama di tempat-tempat yang tertinggi. Kita menganut sistem kesatuan, Pak. Kalau misalkan di waktu Indonesia Timur, di Papua, di Maluku, di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat tidak terlihat hilal, tanya sama yang di tengah waktu Indonesia Tengah, apakah di Sulawesi, di Kalimantan, di Pulau Bali mereka melihat hilal? Oh, ternyata tidak juga. Tanya lagi sejam berikutnya kepada yang di wilayah barat, ya, yang di Kalimantan, yang di Pulau Jawa sama Sumatera. Kalimantan masih barat apa tengah, Pak? Sudah tengah ya? Sudah tengah. Berarti tanya sama Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, terutama yang di Aceh, yang paling ujung, yang paling barat. Biasanya kalau hitungannya sudah bisa terlihat kira-kira 3 derajat, kalau nggak kelihatan di timur, di tengah, maka yang di barat biasanya kelihatan. Gitu, ya. Maka esoknya karena kelihatan segera lakukan shaum. Atau pada saat 29 Ramadan, besoknya kelihatan, kelihatan tuh tanggal 29 Ramadan, besoknya Syawal segera berbuka. Seperti itu, Pak, ya. Tapi tugas mereka itu disumpah, Pak. Jangan sampai bohong. Ya, karena kaitannya dengan kemaslahatan umat, begitu, ya. Tapi ada di saudara-saudara kita yang menganut hanya sistem hisab, itu. Bagi mereka, pokoknya hilal itu terlihat atau tidak terlihat, yang paling penting komarnya sudah wujud atau tidak. Gitu, ya. Meskipun tidak termasuk imkanur ru'yah, tapi kalau komarnya sudah wujud di hari itu adalah tanggal muda, ya, maka mereka tetapkan itu adalah malam itu adalah 1 Ramadan. Nah, itu. Jadi berbeda caranya saja. Kedua-duanya merupakan ijtihad. Siapa yang mau mengikuti di antara dua pendapat itu dipersilahkan. Makanya di dalam prinsip moderasi beragamanya orang Indonesia menghormati perbedaan, ya. Baik, kita masuk kepada syarat sahnya shaum. Yang sah berpuasa adalah mereka yang tentunya beragama Islam. Mereka yang kafir tidak sah puasa sebelum dia menjadi Islam. Itu, Pak. Baik Islamnya mau Islam KTP maupun Islam keturunan, ya.
Ya, Islam yang benar-benar mengaku Islam pastinya mereka harus melaksanakan, sudah sangat paham. Yang kedua adalah dia yang berakal. Tidak sah puasa orang gila hingga kembali dia berakal. Mana yang dimaksud orang gila? Ya dia udah gak berakal, artinya dia udah gak waras, dia udah gak berpikir secara normalnya orang biasa. Tapi kalau yang angot-angotan gimana Ustadz? Beberapa jam waras, beberapa jam berikutnya ya dia kehilangan akalnya. Ketika dia kehilangan akalnya, disitulah dia tidak wajib saum, batal saumnya. Ya, ada yang begitu, ada Pak, ada setengah sadar. Nah yang begini ini disebut orang berpenyakit maridon, ya. Yang maridon ini kalau dia sedang berakal, nanti di luar bulan Ramadan harus diganti yang saat dia tidak berakalnya di bulan Ramadan kemarin, ya. Nah siapa yang tahu dia berakal atau tidak berakal? Biasanya keluarganya. Nah, keluarganya yang paham catat nih, 1 Ramadan dia waras, oke, dia saum. 2 Ramadan waras, dia saum. 3 Ramadan lagi nggak berakal. Oh berarti ini anak saudaraku ini, kerabatku ini tanggal 3 ini dia berarti harus ganti di bulan berikutnya. Nah, gitu caranya. Saudaranya harus memperhatikan. Selanjutnya adalah tamyiz. Tidak sah puasa anak kecil sebelum mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi tamyiz itu adalah mereka yang sudah paham, ya, melaksanakan atau memutuskan sesuatu. Maka disebut tamyiz ini kadang-kadang mereka ya sebenarnya usianya memang belum ukuran orang balik. Baliknya laki-laki kan umur 12 tahun sampai 14-an ya. Ada nggak umur di bawah 12 sudah balik? Insidental ya, nggak semua, nggak banyak. Maka kalau ngitung rata-rata biasanya usia 12 sampai 14 dia sudah balik. Gitu. Tapi ada yang sebelum itu akalnya sudah baik walaupun dalam kondisi itu dia belum balik. Nah, yang ini kalau dia berpuasa sah. Itu meskipun dia belum balik. Sudah mampu membedakan yang hak dan yang batil dan juga mampu memutuskan perkara itu dengan rasionya sendiri. Tapi jarang ya, maka ukurannya kemudian adalah balik, gitu. Yang wanita kondisinya sedang tidak haid, nah, dia sah puasanya kalau tidak sedang haid. Tapi kalau sedang haid, maka dia tidak sah puasa. Tidak sah puasa wanita haid sebelum berhenti haidnya. Memang bahasa Arabnya pakai hamzah Pak, haid. Kita nyebutnya haid. Kalau haid pakai ya, haid. Tapi sebenarnya dalam bahasa Arabnya haidun, haid. Nah, kita ngikutin bahasa Arabnya deh supaya nggak keliru. Haid. Tidak juga sedang nifas. Mana yang disebut dengan nifas? Nifas itu wanita yang barusan melahirkan. Ya, sampai usia kurang lebih sekitar 40 hari. Ya. Tidak sah puasa wanita nifas sebelum suci dia dari nifas. Pengen tanya nih sama ibu-ibu, karena kita nih laki-laki nggak pernah ngalamin nifas, apa yang terjadi saat nifas, ibu-ibu? Bu, apa yang terjadi saat ibu setelah melahirkan? Sehingga Rasulullah
sehingga Allah membolehkan ibu-ibu tidak berpuasa saat nifas. Oke, jadi nifas itu masih mengeluarkan darah dari perut ya, setelah melahirkan. Jadi karena saat setelah melahirkan masih mengeluarkan darah, keringanan dari Allah, karena dia juga repot ngurusin darah yang keluar dari lubang keluarnya bayi, maka dimudahkan untuk tidak melaksanakan shaum. Tapi ganti di hari berikutnya ketika dia sedang dalam keadaan suci. Itu ya. Kok ibu-ibu seringkali karena produktif 2 tahun sekali melahirkan, tunji. Sebentar Pak. Tunji ya. Maka lupa biasanya ibu-ibu, aduh repot, baru aja selesai, tiba-tiba 4 bulan kemudian hamil lagi, setahun kemudian lahir lagi anak. Ya Allah, produktif banget, dan bapaknya yang jadi bapak luar biasa. Gitu, tinggi. Nah, kemarin datang ke kantor saya seorang ibu ya, usianya baru 50 tahun, lihat dari kartu keluarganya ngederet tuh anaknya 17 orang. Habis kartu keluarga. Kaget saya, baru 50 tahun tapi anaknya 17. Hebat Bu, saya bilang begitu. Ibu lahir normal semua? Normal Pak, alhamdulillah. Wah, dengan bangganya dia bilang begitu. Jempol 4 buat ibu, saya bilang. Yang sesar pun demikian Pak ya, yang sesar pun demikian. Sesar itu kan memang tindakan rekayasa ya, tindakan rekayasa melahirkan untuk memudahkan ibu-ibu supaya tidak sakit ketika melahirkan melalui lubang yang normalnya, tapi dia lakukan operasi di perutnya. Nah, itu. Kadang-kadang kalau yang tidak normal ya ada baiknya, ada buruknya. Sama ketika kepompong yang normalnya nanti dia akan jadi kupu-kupu, kalau kita tiup lalu kemudian dia jadi kupu-kupu, biasanya kupu-kupunya tidak sehat. Itu ya. Maka saya sarankan ibu-ibu muda ya, coba olahraga yang baik untuk membantu proses kelahiran supaya bisa menjadi normal. Yang normal itu bagus, tapi memang perjuangannya luar biasa. Ketika normal itu ngedennya ibu-ibu, kalau bapak-bapak menyaksikan, kasihan melihat istri kita itu ngeden ya, untuk bisa melahirkan anak. Ya. Nah, tentunya yang terakhir adalah harus niat ya. Setiap hari niatnya dimulai sejak malam hari. Niatin ya, kalau sebenarnya niat itu ada di dalam qalbu ya, melafalkannya sunnah. Maka ada tuh mulai bulan Ramadan ada perselisihan itu mengenai teks saum ya. Perselisihannya pada saat pelafalan lafaz Ramadannya. Ada nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana apa ramadhani. Banyak nanti perselisihannya di situ ya. Whatever ya, mau dipakai yang mana, tapi yang paling penting adalah niat di dalam kolbunya. Maka ketika imam nanti pada saat tarawih membimbing saum, meniat saum, ikutin karena itu sunnah ya. Mau imamnya pakai syahri Ramadhani atau syahri Ramadhana, whatever itu mah ya. Yang penting niatnya di dalam kolbu ya. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niatku saum di bulan Ramadan ya.
Ya. An ada'i fardhi syahri, orang menerjemahkannya kedatangan kewajiban ya bulan Ramadan, saum di bulan Ramadan. Ya. Jadi silakan, saya tidak akan menjelaskan tentang khilafiyahnya, itu udah bermasa-masa. Setiap masuk bulan Ramadan khilafiyah lagi, habis masanya untuk khilafiyah doang. Sementara persiapan kita untuk meraih saum di bulan Ramadan ini dengan sempurna menjadi hilang. Nah, niat puasanya sebelum fajar. Jadi para ulama kemudian khawatir nih sama jamaahnya, barangkali karena capek aktivitas kesehariannya sampai sore, lalu kemudian setelah tarawih dia langsung tidur, lalu nggak sempat bangun sahur, dia nggak sempat niat gitu. Likul limriin manawa, setiap sesuatu itu gimana niatnya. Kalau dia nggak ada niat di hari bulan Ramadannya, maka saumnya itu tidak sah. Itu maka saum itu harus diawali dengan niat, dan niatnya itu ya sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Ibu Hafsah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang juga merupakan putrinya Sayyidina Umar bin Khattab. An Hafsah zaujin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Siapa tidak menghadirkan niat puasa sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Saking pinternya orang Indonesia, gua lupa puasa, sekarang mah gua kagak puasa. Lu yang puasa, saksi ini gua berbuka puasa. Kurang ajar. Kurang ajar tuh yang begitu tuh, ngeledekin orang yang puasa. Justru afdolnya adalah nahan meskipun dia tidak niat itu. Meskipun dia nanti di hari yang lain harus ganti. Ya. Oke. Makanya kemudian diajarkan, dan coba tolong kasih tahu anak-anak, tarbiyah buat anak-anak kita ya. Setelah selesai tarawih jangan langsung pada pulang, pada pergi ya. Nih yang pengurus ya, didik anak-anaknya supaya saat selesai wiridan atau sampai selesai tarawih, sampai mereka berniat gitu ya, dididik tuh anak-anaknya. Jadi kan biasanya imam setelah doa langsung nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Baru boleh pulang anak-anak setelah niat. Dalam rangka tarbiyah ini supaya mereka melakukan niat sebelum melaksanakan saum. Nah, mencegah kelupaan-kelupaan yang terjadi tadi ya, Imam Syafi'i membolehkan para pelaksana ketentuan-ketentuan hukum di dalam berpuasa untuk taklid sementara kepada Imam Maliki. Ya, Imam Maliki itu kalau niatnya beliau sebulan penuh. Maka di awal Ramadan itu imam silakan mengajarkan kepada jamaah untuk setelah berniat pada mazhabnya Imam Syafi'i, kemudian taklid dulu untuk menutupi kalau kelupaan mereka melaksanakan niat ya, maka diniatkan dengan niat taklid kepada Imam Maliki dalam niat puasa sebulan penuh
ya, maka bimbing jamaah untuk melaksanakan niat sebulan penuh di bulan Ramadan. Itu ya, teksnya silakan cari ya, gitu. Oke, ya itu untuk menutup kalau ada kelupaan. Tapi kemudian di hari-hari berikutnya tetap ajarkan jamaah untuk niat saum setiap malam bulan Ramadan sebelum fajar. Itu ya. Ini saya lanjutkan ya, mau hujannya masih kenceng nih ya. Oke. Sunnah-sunnah puasa. Mengakhirkan sahur ya. Pertama mengakhirkan sahur. Hadatsana Adam ibnu Abi Iyas, hadatsana Syu'bah, hadatsana Abdul Aziz bin Suhaib, qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian karena di dalam sahur ada keberkahan. Ada berkah. Ya, jadi kalau bisa sahur, apalagi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah beliau menjelang bulan Ramadan di akhir bulan Syaban, beliau bersabda, wahai umat, wahai manusia, di bulan Ramadan itu siangnya adalah siang yang utama, malamnya juga adalah malam yang utama. Jadi semua waktu di bulan Ramadan itu adalah utama. Siang jadikan menjadi siam, menahan diri dari mulai fajar sampai dengan tenggelam matahari. Malam harinya qiyam, berdiri. Maksudnya adalah melaksanakan sholat. Itu qiyam Ramadan. Tadi saya bilang bahwa dulu pada waktu bulan Rajab saya mengutip pendapat Syekh Ahmad Al-Balkhi bahwa Rajab adalah bulan menanam, kemudian Sya'ban adalah bulan menyiram, maka Ramadan adalah bulan panen. Gitu ya. Maka saat Ramadan itu sempurnakan Ramadan kita dengan banyak melakukan ibadah, baik ibadah di siang hari maupun ibadah di malam hari. Kenapa kemudian pengajian-pengajian itu pada tawakufan sebelum Ramadan? Ya, memberikan kesempatan beribadah secara individu, baik di siang hari maupun di malam hari. Itu ya. Tapi pengajian kita hari Minggu pagi dan Selasa pagi insya Allah tetap lanjut. Semoga disehatkan semuanya ya. Amin. Nah, waktu sahur selesai itu sebenarnya adalah saat ketika terbit fajar. Terbit fajarnya itu kita biasanya diawali dengan azan subuh. Itu ya. Adzan subuh. Nah, ketika adzan subuh itulah terbit fajar. Ya. Mana duluan terbit fajar dulu, adzan subuh dulu? Biasanya terbit fajar dulu. baru adzan subuh. Maka untuk menghindari orang-orang lagi adzan, ketika adzan dia masih makan, gitu ya. Ulama kemudian memberikan kesempatan untuk nggak makan lagi, nggak minum lagi beberapa menit sebelum fajar, sebelum subuh, ya. Maka ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Qala tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tsumma qama ila shalah qultu kam kana bainal adani was sahur qala qadru khamsina ayah. Ini ya,
Kami pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau pergi untuk melaksanakan sholat. Aku bertanya, kam kana bainal adzan was sahur, berapa lama antara adzan subuh dan sahur? Batas akhir sahur maksudnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, qadru khamsina ayah. Sekira Anda membaca 50 ayat. Kalau Bang Maan baca 50 ayat, berapa lama Bang Maan? Ada 20 menit. 50 ayat. Kurang lebih lah ya. Atau yang tercepat baca ayat Al-Quran yang pakai hadr. Ya. Kan ada gaya bacaan itu yang temponya lambat, ada yang temponya cepat. Yang temponya cepat disebut dengan hadr, meskipun tajwidnya tidak hilang, ya, tahsinnya tidak hilang. Hadr. 50 bacaan ayat itu yang sedang itu sekira 10 menit. Maka batasan untuk kita nahan tidak makan tidak minum itu 10 menit sebelum fajar. Maka kemudian pakai waktu imsak. Kalau secara bahasa imsak itu sendiri artinya nahan, ya. Nah, secara hukum nahannya mulai terbit fajar, mulai azan subuh gitu. Tapi Adi menghindari kerakusan ya, menghindari apalagi keteledoran gitu. Maka ditentukan waktu nahan sekira membaca 50 ayat Al-Quran, kurang lebih 10 menitan. Maka nanti ada waktu subuh, ada waktu imsak sekitar 10 menit. Meskipun tadi itu kita dianjurkan untuk mengakhirkan sahur. Dulu waktu saya jadi anak muda, ya, pernah muda Pak, gini-gini juga. Umur 20-an tahun, ngekos di Jakarta, masih kerja waktu itu di Jakarta. Dia mengamalkan hadis ini, sahurnya terakhir, ya. Jadi baru sahur jam 4 lebih. Dan kan kita nggak masak, beli sahurnya di rumah makan. Dan saya biasanya sahur di menjelang imsak begitu, karena mengamalkan hadis ini. Nah, si punya tukang yang punya toko, yang punya warung makan, kebiasaan saya adalah hadirnya jam 4 lebih. Maka ketika anak-anaknya mau nutup warung makannya bilang, tunggu, jangan dulu ditutup, nanti ada orang yang mau datang lagi untuk sahur. Rupanya dia nungguin saya. Udah biasa nungguin sahur saya gitu. Alhamdulillah ada yang peduli gitu ya. Nah, dikuatkan lagi ada ayat yang lain ya, bukan ayat, hadis Rasulullah yang lain. Ini tentang sahur ya, sebanyak 20 saja. Oke. Nah, panjang ini ya. Anna Bilal kana yu'adzinu bilail. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr." Qala al-Qasim wa lam yakum baina adhanihima illa ayyarfa'a da wa yanzila da. Bahwa Bilal biasa melakukan adzan pertama di malam hari. Jadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Ramadan itu ada 2 adzan di malam hari. Adzannya Bilal sama adzannya Abi Ummi Maktum. Itu Ibnu Ummi Maktum. Nah, Rasulullah jelaskan kalau Bilal adzan itu masih boleh makan dan minum, ya. Kata Rasulullah, makan dan minumlah kalian, kata Rasulullah, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum melakukan azan.
fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru, karena dia tidak melakukan azan kecuali sudah terbit fajar gitu. Jadi kalau Bilal azannya untuk bangunin orang tahajud, ya, untuk bangunin orang qiyamul lail, qiyamul Ramadan, sementara Ibnu Maktum, ya, kalau ngomong Ibnu Maktum, anaknya Ummu Maktum, berarti si Maktum itu ya. Pak Maktum azan, maka azan dialah menjadi batas akhir kita melakukan berbuka gitu, mulai kita saum gitu, ya. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajr. Qala Qasim berkata, walam yakun bana adanihima illa ayyarqa da wa yanzila da. Jarak antara azan keduanya itu tidaklah lama, melainkan bila yang satunya naik maka yang satunya lagi turun. Maksudnya naik ke dan turun dari menara, jauh menaranya tinggi, menara Masjid Nabi, ya. Jadi dulu itu belum ada pengeras suara, belum ada speaker kayak hari ini. Itu mereka para muadzin itu naik ke menara, dan menaranya tinggi, dan mereka azan dari menara. Ketika mereka berteriak azan dari menara, maka kedengaran ke seluruh kota gitu. Kira-kira berjarak sampai dengan kurang lebih antara 1 sampai 2 kiloan itu kedengaran azannya Bilal sama Ibnu Maktum, ya. Kalau kita masjid berdekatan, speakernya udah kencang-kencang semua kedengeran semua gitu, ya. Rupanya saya cukupkan sampai di sini, ya Bapak-bapak. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, 5 sampai dengan 10 menit. Ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Iya, baik. Kedua, sahur pada jam 11 malam dapat pengesahan, keberkahan apa enggak? Oke, baik. Terkait saum umat sebelum Nabi Muhammad SAW, jelas di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 183 dijelaskan, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Berarti umat sebelum Nabi Muhammad SAW pun berpuasa. Umat Nabi Isa berpuasa. Nabi Isa oleh orang-orang Kristiani disebut dengan Yesus, ya. Lalu kemudian umat Nabi Yahya, Nabi Zakaria, semua umat Nabi berpuasa. Teknis puasanya ya itu berbeda-beda, ya. Kalau puasanya zaman Rasulullah Muhammad SAW, bahkan ya sebelum ada turun ayat Al-Quran Al-Baqarah 187, cara saum kita itu Pak, itu sahabat kalau misalkan dia nggak ketemu saat berbuka di maghrib dan kemudian dia tertidur, lalu dia punya wajib puasa sampai besok paginya nahan lagi gitu. Nih umat sebelum sahabat-sahabat Nabi puasanya 2 hari 1 malam gara-gara nggak ketemu bukaan di siang hari. Kita jelaskan terjemahannya dulu. Di antara para sahabat Nabi Muhammad SAW ada seseorang apabila sedang saum lalu tiba waktu berbuka, dia pergi tidur sebelum berbuka, sehingga dia tidak memakan sesuatu pada malam hari dan siang hari hingga petang hari berikutnya. Dan pada suatu ketika yang namanya Qais bin Sirmah al-Ansari ketika sedang melaksanakan saum, lalu tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya seraya berkata kepada istrinya,
kamu punya makanan enggak? Istrinya berkata, enggak ada nih, namun aku keluar cari makanan buat kamu. Nah gitu ya, saking miskinnya ini ya, jadi nggak ada persiapan untuk berbuka puasa. Tapi Qais itu beliau capean aktivitas sehari-hari, maka ketika istrinya mencari makanan dia tertidur ya. Adapun Qais di siang harinya dia bekerja keras hingga mengantuk lalu tertidur. Kemudian istrinya datang sambil bawa makanan, tapi ketika dia datang lihat suaminya ketiduran. Rugi lu gitu, kurang lebih seperti itu. Dan malah nggak dibangunin lagi karena kasihan ya. Maka kemudian tengah harinya dia lanjutin puasa, tapi kemudian jatuh pingsan. Lalu persoalan ini diadukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka turunlah firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakumul laila as-siyam ar-rafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Artinya malam hari pun boleh melakukan sesuatu yang halal, yang haram ketika dilakukan di siang hari. Maka para suami istri boleh melakukan hubungan badan di malam hari, tapi jangan di siang hari. Faqarrihu biha farahan syadidan. Dengan turunnya ayat ini para sahabat merasa sangat senang, hingga kemudian turun sambungan ayatnya, wa nazalat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Dan makan minumlah kalian hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu di waktu fajar. Itu ya. Jadi turun ayat 187 itu untuk memberikan kemudahan kepada umat ya. Di siang hari kalian tidak boleh makan minum, tidak boleh melakukan jima, tapi di malam hari boleh. Nah, ini cara puasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan umat yang lain? Umat yang lain puasanya ada yang boleh minum di siang harinya tapi tidak makan, kayak gitu ya. Ada yang begitu sebagaimana yang dipraktekkan oleh umat Kristiani sekarang gitu ya. Itu Pak jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua tentang sahur. Waktu sahur itu kapan? Malam itu terbagi tiga, sepertiga malam awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam akhir. Yang penuh keberkahan sebenarnya sepertiga malam akhir. Sepertiga malam awal boleh melakukan aktivitas, sepertiga malam pertengahan silakan istirahat, sepertiga malam akhir waktu yang paling tepat untuk bermunajat. Sahur sebenarnya waktu untuk munajat, sebenarnya bukan hanya waktu untuk makan dan minum. Kalau hanya untuk makan dan minum ansih, maka sebenarnya saumnya itu cuma mindahin waktu makan. Sarapannya dimajuin, biasanya sarapan jam 7, jam 6 dimajuin ke jam 4. Jadi mindah makan doang. Justru sebenarnya saum itu jangan terlalu mengumbar hawa nafsu, karena kita sedang melatih hawa nafsu kita untuk terkendali, untuk dinolin kalau bisa. Maka Rasulullah kalau bersahur itu biasanya hanya menggunakan kurma 3 biji itu. Setelah itu beliau tahan sampai dengan waktu berbuka di saat tenggelamnya matahari. Nah, kalau kita yang nggak ada, dia ada itu semuanya.
Yang biasanya kagak makan daging di bulan-bulan yang lain, itu hari pertama bulan Ramadan daging ada semua, makanan ada semua, sampai berbuka juga nggak ada tuh di bulan-bulan lain. Diada-adain tuh sama emak-emak. Kata emak-emak, ya Pak, ini buat semangat anak-anak nih, supaya ketika dia berbuka semangat buat puasa besok harinya. Iya deh kalau gitu. Ya, bikin semangat anak-anak gak apa-apa. Tapi yang udah makin dewasa, coba tahan, ya, coba tahan. Kalau tadi memang iming-iming anak-anak supaya semangat puasanya, tapi kalau yang sudah dewasa jangan lagi berbicara tentang menuhin perut. Tahan. Kalau bisa, ya, ya. Kalau si ibu bilang, Pak, besok menunya apa? Terserah ibu aja. Ya, yang penting buat anak-anak. Kalau bapak biasanya cukup rokok sama kopi. Emang kuat pik rokok sama kopi doang nahan puasa besok? Kagak cukup. Tetap harus ada makanan pokok yang masuk ke dalam tubuh. Ya, sebenarnya saum itu menyehatkan badan. Ya, nih badan saya ini memang harus sering-sering puasa. Anaknya para Mayadi juga sama. Itu ya, harus sering-sering puasa. Karena nih yang badannya gemuk, ini lemaknya banyak ya. Ya, sebenarnya cukup dengan lemaknya aja ini udah cukup tubuh ini. Gitu ya. Demikian jawaban saya, Pak. Jadi jam 11 malam sahurnya ya keberkahannya bisa seperti jam malam terakhir, Pak. Bagusnya akhirkan sahur. Ya berkah dapat aja, masa musuh gak dapat berkah. Tapi jangan bikin kemudian karena jam 11 sudah sahur makan, ya. Jadi ada salah persepsi orang. Sahur itu harus makan dan minum. Padahal sahur hanya cukup dengan meneguk setegukan air putih saja sudah cukup sebenarnya. Silakan Pak Ji. Waalaikumsalam. Sejak adanya satelit, oke. Oke. Iya. Kalau misalnya si dari mengajukan, Betul. Ya, betul. Karena nanti tim Ru'yatul Hilal juga di Badan Hisab Ru'yat itu ada juga ahli astronominya. Kayak Pak Thomas, Pak Profesor Thomas itu beliau ahli hisab juga, ahli ru'yah juga, karena mengawasi peredaran bulan sesuai dengan orbitnya. Nah, beliau mengajukan angka-angka, hitungan-hitungan. Bagi teman-teman yang sangat kukuh dengan hadis Rasul yang tadi, tetap pakai ru'yatul hilal meskipun hitungannya ada. Karena ini yang mendukung kesempurnaan saum bagi pendapat beliau-beliau. Gitu. Maka hisab tadi atau tadi foto-foto tentang peredaran bulan itu. Misalkan ya, wujud komarnya udah ada nih, sebagaimana yang diyakini oleh teman-teman kita di Muhammadiyah, wujud komarnya udah ada. Tapi karena hadis-hadisnya ra'aitumul hilal, kelihatan atau tidak hilal secara kasat mata, itu ya kelihatan apa enggak, karena itu menjadi syariatnya gitu. Tetap yang dipakai adalah ru'yatul hilal. Gitu Pak, ya. Di Saudi pun demikian. Di Saudi demikian. Kalau ada seseorang yang ngaku melihat hilal, itu yang menjadi patokannya, walaupun hitungannya adalah belum waktu untuk saum besok. Nah, ini lebih parah lagi, ya. Kelihatan pada hilal, ada orang yang melihat hilal, nah itu udah
Yakini mereka yang melihat hilal itu, karena dia sudah disumpah. Meskipun secara hitungannya belum. Itu terjadi, Pak. Kejadian tahun 91. Gitu. Ada seseorang kakek tua ngaku melihat hilal. Padahal Sa'ban masih tanggal 28. Menurut hitungan yang ada. Gitu. Tapi diyakini besoknya berpuasa. Jadi mereka besoknya berbuka. Maka mereka puasa hanya sampai 28 hari. Nah itu, Pak, ya. Demikian. Jadi sebenarnya nggak usah jadi perdebatan lagi, karena masing-masing punya ilmu, ya, masing-masing punya argumentasi, tinggal meyakininya yang mana. Itu ya, yakini yang mana, silakan ambil keyakinan terhadap ilmu tersebut. Karena ijtihad di dalam Islam itu, satu, ijtihadnya benar, maka pahalanya 2. Kalau ijtihadnya salah, pahalanya 1. Udah, nggak usah banyak ikhtilaf lagi. Demikian cukup ya. Yang hak datang dari Allah, yang keliru datang dari diri saya, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiati wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anta sami, anta basir, anta syahidun alaina. Kau maha mendengar, kau maha melihat, kau maha menyaksikan kami semua yang berkumpul di pagi hari ini. Tidak lain mengharapkan ridha dan rahmat, ya Allah. 10 hari lagi menjelang Ramadan, ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan, karena tidak ada yang tahu ajal kecuali Engkau, ya Allah. Kami berharap kepada Engkau, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Mampukan lagi kami untuk memanfaatkan waktu-waktu terbaik di bulan Ramadan, baik siang hari maupun malam harinya, ya Allah. Tingkatkan kualitas saum kami, dari saumnya hanya sekedar orang awam meningkat kepada saum orang khusus, apalagi meningkat kepada saum orang khusus, orang terkhusus dari yang khusus, ya Allah. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan melaksanakan salat sunnah.